I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that dick. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Pradini dengan NIM 202321700002 dari kelas 5D. Di sini saya akan memaparkan isi dari bab 5 yang berisi masyarakat dan partisipasinya dalam pemerintahan daerah. Pemerintah daerah kini mempunyai landasan hukum yang lebih kuat karena telah diatur dalam Undang-Undang 1945 dan telah dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang menjelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah diperlukan untuk lebih menekankan prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Keberadaan pemerintah dalam berbagai bidang ilmu, 1 ilmu ekonomi, 2 ilmu politik, 3 ilmu administrasi, 4 ilmu administrasi pembangunan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, desentralisasi diartikan sebagai penyerahan urusan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara itu, yang dimaksud dengan daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri, yang berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desentralisasi merupakan basis bagi democratic governance yang esensinya adalah good governance dengan elemen utama partisipasi masyarakat, tetapi tidak ada mekanisme yang didukung oleh peraturan perundangan yang mengatur bagaimana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan daerah. Akibatnya, keberadaan masyarakat yang berotonomi bersifat pinggiran. Peminggiran peran masyarakat ini tentu disebabkan oleh kekurangan pahaman akan makna desentralisasi, otonomi daerah, dan partisipasi masyarakat sebagai elemen utamanya. Menurut Korten tahun 1986 ayat 2, istilah masyarakat yang secara populer merujuk pada sekelompok orang yang memiliki kepentingan bersama. Menurut Migley tahun 1986 ayat 24-25, bahwa konsep masyarakat jarangkali didefinisi sebagai literatur meski ia menjadi isu sentral. Pihak yang berwenang pun seringkali tidak memberikan batasan secara formal meski menggunakan istilah masyarakat untuk merujuk pada socio-spatial entity. Dalam mengatasi lingkungan spasial yang terendah, Leach and Percy Smith tahun 2001 ayat 9-12 menawarkan 2 pendekatan untuk mendefinisikan masyarakat, yaitu 1. Pendekatan pertama yang merumuskan masyarakat dari pola kehidupan dan pekerjaan orang-orang atau effective community. Pendekatan ini menyiratkan adanya pembedaan antara masyarakat perkotaan atau perdesaan ataupun kesaling tergantungan ekonomis antar kota dengan desa. Dengan demikian, masyarakat lebih diartikan sebagai sekelompok orang yang memiliki kesamaan. Pendekatan kedua itu memusatkan perhatian pada cara orang mengidentifikasikan dirinya dan cara mereka merasakan loyalitas tertentu. Pendekatan ini seringkali disebut sebagai effective community atau masyarakat tidak dihubungkan dengan wilayah tetapi lebih dihubungkan dengan konteks tertentu yang mempengaruhi identitas dan loyalitasnya. Asal-usul penyebutan istilah bagi nama daerah dalam tradisi barat. 1. Koinotes, community, dan demos atau people ataupun distrik adalah nama dari pemerintah daerah Yunani saat ini. 2. Municipality dan variannya berasal dari bahasa hukum administrasi Romawi kuno municipium. 3. Citi berasal dari bahasa Romawi civitas yang merupakan turunan cipis atau citizen. 4. Conti berasal dari comitates, turunan dari kata comes atau con, yakni kantor dari pejabat kekaisaran. Selanjutnya itu ada bourg atau bourg dalam bahasa Prancis berakar dari bahasa Jerman bergen yang berarti berlindung atau bersembunyi. Selanjutnya ada town berasal dari bahasa Inggris kuno tun yang berarti tanah berpagar. Stand dalam bahasa Jerman bermakna tempat atau kediaman. Selanjutnya ada local governance adalah Gemeinde atau istilah Belandanya adalah Gemeente yang keduanya bermakna common. Menurut Rahnema tahun 1992 ayat 116, dalam pengertian ini partisipasi bisa bersifat transitif ataupun intransitif, bisa pula bermoral ataupun tak bermoral. Kandungan pengertian tersebut juga bisa bersifat dipaksa dan bebas, dan bisa pula bersifat manipulatif maupun spontan. Menurut Brian and Wade, makna yang tersirat dalam pengertian partisipasi ini bahwa ia merupakan sikap terbukaan terhadap persepsi dan perasaan orang lain, perhatian yang
mendalam mengenai perbedaan dan perubahan yang akan dihasilkan suatu proyek sehubungan dengan kehidupan masyarakat, serta kesadaran mengenai kontribusi yang dapat diberikan oleh pihak lain terhadap suatu kegiatan. Menurut John Nelson, bahwa partisipasi politis dapat dibagi menjadi dalam dua arena, yakni partisipasi horizontal yang melibatkan masyarakat secara kolektif untuk memengaruhi keputusan kebijakan, dan partisipasi vertikal yang terjadi ketika anggota masyarakat mengembangkan hubungan tertentu dengan kelompok elit dan pejabat yang memanfaatkan bagi kedua belah pihak. Secara filosofis, jalannya pemerintahan daerah terfokus pada tanggung jawab masyarakat. Istilah partisipasi publik berarti perikatan warga secara aktif dan disengaja oleh dewan atau pemerintah, tidak hanya dalam proses pemilihan umum, tetapi juga dalam pembuat keputusan kebijakan publik atau dalam penyusunan arahan strategis lainnya. Menurut Phillips dan Graham tahun 1998 ayat 256 nomor 6, partisipasi publik dapat berlangsung dalam beberapa area pengambilan keputusan, yaitu 1. Praktik operasional, 2. Keputusan pembelanjaan, 3. Pembuatan kebijakan. Menurut Graham dan Phillips tahun 1998 ayat 8-9, masyarakat secara otomatis sangat sulit berpartisipasi dengan urusan pemerintahan, dan juga tidak mungkin mengharapkan birokrasi pemerintahan daerah secara sukarela demi meningkatkan partisipasi